Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muslimah Beauty, kali ini kita akan berbincang dengan muslimah hebat yang mampu membuktikan bahwa berpakaian syar'i dan bergerak aktif itu tidak menghalangi hobinya. Bersama saya Neneng Solihat, kita akan mengenal lebih dekat atlet kuda kita yang tidak hanya cantik di luar tapi juga cantik di dalam. Di sebelah saya sudah ada Teh Akila Haura. Beliau adalah atlet berkuda dan memanah yang aktif di dunia olahraga sunnah. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Teh Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Akila ini seorang muslimah berkuda yang banyak memenangkan kejuaraan. Boleh dong Teh ceritakan pengalamannya dan banyak juaranya tuh di mana aja sih Teh gitu. Oke. Jadi pertama kali itu aku naik kuda itu pertama kali banget itu di usia 3 tahun ya. Tapi untuk seriusnya itu ketika aku usia 14 tahun. Jadi total bisa kalau kita dari 2016. Berarti berapa tahun tuh? 6 tahun 7 tahunan lah ya. Udah aktif di ranah perkudaan gitu. Kalau untuk eventnya itu aku mulai event itu di 2018 2017 itu pertama kali event itu Malaysia. Pertama kalinya itu dan perempuan perempuan ada 3 ya waktu itu. Jadi semua 40 peserta nih. 40 peserta, perempuan 3, sisanya laki-laki. Dan itu aku di posisi 20. Itu pertama kali. Terus naik waktu itu event di 2008 aku lupa ya, pokoknya tuh intinya dari Malaysia, terus abis itu beberapa kali di event nasional, terus Turki juga, Eropa terakhir. Udah sih. Masya Allah sekali Teh Akila ini dengan bajunya yang maksudnya itu tidak menghalangi hobi beliau gitu ya guys. Beliau ini banyak menjuarai kejuaraan dan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat dan juga tidak hanya di Bandung, tapi juga di luar negeri ya, Masya Allah. Boleh ceritain dong Teh sedikit tentang bagaimana sih awal mula Teteh tertarik dengan olahraga ini dan apa yang menginspirasi Teteh memilih olahraga ini gitu dari sekian banyak olahraga gitu. Oke. Yang pertama yang pasti kan ini sunnah ya kan. Yang kedua siapa yang menginspirasi dan kenapa kok bisa gitu ya berpakaian muslimah tuh dari mana sih inspirasinya gitu kan ya. Iya karena dulu tuh saya sempat ketemu sama perempuan namanya Erina Ismail, itu dari Malaysia. Beliau adalah atlet panahan berkuda yang gak cuman sekedar naik doang, tapi beliau bisa menginspirasi banyak muslimah. Beliau bisa berhasil meraih juara dunia gitu ya, beberapa kali di luar gitu ya, di luar. Dan gak main-main juara dunia itu kan berarti semua tuh melirik gitu kan. Dan dengan beliau memakai hijab, kemudian berpenampilan menutup gitu kan, semuanya jadi lihat gitu. Jadi itu sih yang membuat aku terinspirasi karena ada gitu ya wanita pakai hijab berkuda sambil memanah di luar, juara dunia di luar negeri. Itu keren banget sih, itu ada banget nilai dakwahnya, itu ada banget gitu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman, sangat inspiratif sekali. Nah Teh sebagai muslimah tentu menjaga aurat itu menjadi hal yang utama ya Teh. Tapi berolahraga kuda itu juga harus membutuhkan banyak gerak gitu. Betul. Bagaimana nih Teteh tuh menjaga gitu kan, menjaga agar Teteh tuh bisa olahraga tapi juga bisa ini apa namanya, nggak mengganggu syariat gitu. Jadi masih tetap menggunakan pakaian yang syar'i gitu. Caranya? Iya, caranya. Cara menjaganya? Iya, caranya. Oke. Cara menjaganya itu yang pertama aku harus berada di lingkungan yang nge-support aku, ya kan? Gak mungkin dong kalau misalkan di lingkungan, ya tergantung lingkungan lah. Pertama tuh pasti lebih kepada lingkungannya, keluarganya yang support, teman-teman yang support, yang dukung, circle yang positif. Itu ya, itu mempengaruhi cara berpenampilan gitu ya. Kemudian selain lingkungan juga harus sering-sering banyak mengisi bukan ilmu ya, kayak motivasi terkait bahwa sesungguhnya menutup aurat itu adalah wajib loh. Banyak ikut kajian, banyak ikut dengerin tentang
kenapa harus menutup aurat dan apa sih manfaatnya, apa hikmahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi lingkungan sama pola pikir gitu. Itu juga membantu ya menjaga keistiqomahan gitu kan ya Teh. Nah Teh, dalam berbagai bidang tentu pasti ada tantangannya gitu kan. Apa sih yang menjadi tantangan Teteh gitu dalam olahraga berkuda dan memanah ini? Tantangannya adalah keistiqomahan dan kesabaran. Jadi bagaimana kita bisa istiqomah dalam berpakaian, bagaimana kita bisa beristiqomah dalam latihan, terus menerus latihan, nggak boleh berhenti, terus sabar dalam berproses, sabar dalam ujian, sabar dalam berpakaian, seperti itu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Masya Allah Teteh, terima kasih ya. Pasti dari tadi itu pembicaraan Teteh gitu kan ya, banyak memotivasi muslimah di luar sana yang ingin berkuda gitu kan, bergerak bebas atau olahraga yang lainnya tanpa menghiraukan berpakaian syar'i gitu ya guys. Jadi tidak akan ada halangan gitu. Jadi kalau masih ragu ya ini tuh suatu motivasi gitu buat mereka yang masih ragu untuk berolahraga. Teh Akila, barangkali ada pesan motivasi untuk muslimah di luar sana yang juga ingin memanah dan berkuda tapi masih ragu gitu. Ya, oke. Bagi teman-teman muslimah dimanapun berada, ayo kita berkuda, jangan sampai karena busana menghalangi teman-teman untuk bisa beraktivitas secara bebas dan menyenangkan gitu ya. Karena untuk olahraga berkuda mau memanah itu sama sekali tidak menghalangi teman-teman meskipun teman-teman dalam keadaan tertutup gitu ya. Jadi jangan ragu dan jangan insecure sama teman-teman karena mungkin teman-teman tertutup gitu ya auratnya, terus teman-teman nggak bisa gerak gimana. Enggak, justru dengan berpakaian seperti ini teman-teman lebih enak dan lebih nyaman untuk berkuda atau beraktivitas seperti itu. Jadi teman berkuda, karena berkuda itu bisa menyehatkan tubuh fisik teman-teman. Dengan berkuda bisa meningkatkan kecerdasan teman-teman. Kemudian dengan berkuda itu bisa menjadi salah satu peluang syiar dakwah khususnya bagi muslimah. Oke, semangat terus, jangan pantang menyerah, semangat, yuk, dadah, terus berproses. Terima kasih. Begitu ya teman-teman. Terima kasih Teh Akila atas waktu dan motivasinya dari tadi. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi tuh bermanfaat bagi muslimah di luar sana yang ingin berolahraga tapi masih kehalang dengan busana gitu ya. Termasuk juga saya sendiri gitu ya kan, menjadi motivasi gitu kan ya. Oke, mungkin sampai jumpa di talk show selanjutnya. Saya Neneng Solihat dan Teh Akila Haura pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.